Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini kita mulai perkuliahan kita pada mata kuliah sistem operasi. Jadi sekarang kita masuk pada pertemuan kedua. Jadi di pertemuan kedua ini kita akan bahas struktur dari sistem operasi. Jadi pada struktur sistem operasi ini ada beberapa macam nantinya yang akan kita bahas. Jadi untuk sistem komputer modern yang semakin kompleks dan rumit pada zaman sekarang karena perkembangan teknologi juga, sehingga harus memerlukan sistem operasi yang dirancang dengan sangat baik dan sangat hati-hati agar fungsi dari sistem operasi tersebut dapat berjalan secara optimal dan mudah dimodifikasi. Tapi pada kenyataannya ada juga sistem operasi tersebut yang ada beberapa, kan maksudnya di sini tidak semua sistem operasi tersebut mempunyai struktur yang sama. Itu. Jadi di sini pada gambar ini dapat kita lihat ini lapisan dari struktur sistem operasi tersebut. Jadi ada application, kemudian aplikasi untuk program interface, kemudian subsistem yang lain, sistem kernel, memori manajemen, device manajemen, dan yang lainnya. Mungkin pada yang pertama itu kita akan membahas tentang manajemen proses. Jadi manajemen proses ini merupakan salah satu struktur sistem operasi yang ada. Jadi di sini pengertian dari proses ini adalah keadaan ketika sebuah program sedang dieksekusi. Jadi sebelum program tersebut selesai bisa digunakan, itu ada proses yang harus dikerjakan oleh sistem operasi. Jadi pada proses ini juga membutuhkan sumber daya dari sistem komputernya untuk menyelesaikan tugasnya. Dan sumber daya tersebut itu dapat berupa CPU time, memori, berkas-berkas, dan perangkat-perangkat I/O lainnya. Nah, kemudian sistem operasi juga memiliki tanggung jawab terhadap aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan manajemen proses ini. Yang pertama itu pembuatan dan penghapusan proses pengguna dan sistem proses. Dan yang kedua itu menunda atau melanjutkan proses. Dan yang ketiga itu menyediakan mekanisme untuk proses sinkronisasi. Dan yang keempat itu menyediakan mekanisme untuk proses komunikasi. Dan yang kelima menyediakan mekanisme untuk penanganan deadlock. Jadi inilah beberapa tanggung jawab dari sistem operasi dalam manajemen proses tersebut. Dan lanjut. Ini kita akan membahas tentang manajemen memori utama. Jadi manajemen memori utama ini bagaimana sebuah memori dapat manajemen dengan baik dalam proses sebuah data. Jadi memori utama itu biasanya dikenal dengan seperti RAM yang untuk bisa digunakan untuk
proses data, dan juga memori ini berbentuk seperti array yang sangat besar, atau urutan yang memiliki urutan-urutan dan memiliki alamat di sana. Jadi dalam sebuah memori itu ada berupa yang tersimpan dalam bentuk penyimpanan itu berupa byte yang memiliki ukuran mencapai ratusan, ribuan, bahkan jutaan pada setiap byte-nya. Dan juga memiliki alamat tersendiri atau indeks dari memori tersebut. Nah, setiap memori itu mempunyai alamat-alamatnya masing-masing. Jadi memori utama ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan yang akses datanya digunakan oleh CPU atau perangkat I/O. Jadi pada memori utama ini untuk penyimpanannya pun berbentuk seperti volatile, bersifat volatile. Jadi volatile ini bersifat sementara. Jadi artinya di sini ketika sebuah sistem komputer itu mati, maka datanya akan hilang. Seperti itu. Nah, untuk memori utama ini sifatnya itu cuma ada dua, kalau enggak volatile itu non volatile. Yang non tersebut jika sistem komputernya mati, datanya masih tetap tersimpan. Dan juga sistem operasi tersebut juga bertanggung jawab terhadap aktivitas-aktivitas yang tentang manajemen memori. Yang pertama itu menjaga track dari memori yang sedang digunakan dan siapa yang menggunakannya. Yang kedua itu memilih program yang akan di-load ke memori. Dan yang ketiga itu mengalokasikan dan mendealokasikan ruang memori sesuai kebutuhan. Jadi nantinya untuk alokasi memori ini akan diatur oleh sistem operasi di mana data tersebut akan disimpan. Kemudian manajemen secondary storage. Jadi pada manajemen penyimpanan kedua ini, di sini yang kita gunakan itu berupa seperti hard disk. Ini digunakan karena sifat memori utama yang sementara dan jumlahnya juga sangat kecil. Jadi makanya digunakan secondary storage ini. Kemudian juga untuk penyimpanan kedua ini juga digunakan untuk menyimpan keseluruhan data dan program komputer yang dibutuhkan. Karena untuk penyimpanan ini sangat bersifat permanen dan mampu bisa banyak menampung semua data. Toh di sini kayak memori utama tadi yang contohnya seperti RAM, itu RAM cuma paling ada 2 giga, 4 giga, 8 giga. Cuman kalau di memori penyimpanan kedua ini atau hard disk ini sekarang udah mencapai 1 tera. Malahan udah ada 2 tera. Jadi di sini sistem operasi juga bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan disk management ini. Seperti free space management, lokasi penyimpanan, dan penjadwalan disk. Kemudian kita akan membahas manajemen sistem I/O. Jadi manajemen sistem I/O ini biasanya sering disebut device manager.
Di device manager ini yang umum, sehingga sistem operasi dari I/O dapat seragam dalam membuka, membaca, menulis, dan menutup sebuah program atau data yang digunakan. Contoh di sini seperti user yang menggunakan operasi yang sama untuk membaca berkas pada hard disk, CD-ROM, atau floppy disk. Dan juga di sini komponen sistem operasi untuk sistem I/O ini ada 3. Pertama itu buffer. Jadi buffer ini untuk menampung sementara data dari perangkat I/O dan ke perangkat I/O. Yang kedua itu spooling. Spooling ini untuk melakukan penjadwalan pemakaian I/O sistem supaya lebih efisien, seperti antriannya dan sebagainya, yang lain-lainnya. Yang ketiga itu menyediakan driver untuk dapat melakukan operasi yang rinci untuk perangkat keras I/O tertentu. Selanjutnya manajemen berkas. Jadi pada manajemen berkas ini, berkas ini merupakan kumpulan informasi yang berhubungan sesuai dengan tujuan pembuat berkas tersebut. Jadi berkas ini dapat mempunyai struktur yang bersifat hierarkis. Dan juga sistem operasi bertanggung jawab kepada manajemen berkas ini, yaitu pembuatan dan penghapusan berkas. Yang kedua itu pembuatan dan penghapusan direktori. Yang ketiga mendukung manipulasi berkas dan direktori. Keempat, memetakan berkas ke secondary storage. Yang kelima itu membackup berkas ke media penyimpanan yang permanen. Jadi media penyimpanan yang permanen ini yang seperti tadi itu yang non volatile seperti hard disk. Kemudian untuk sistem proteksi. Jadi proteksi ini mengacu pada mekanisme untuk mengontrol akses yang dilakukan oleh program, prosesor, atau pengguna ke sistem sumber daya. Jadi mekanisme proteksi ini harus bisa membedakan antara penggunaan yang sudah diberi izin dan yang belum. Kemudian juga bisa menentukan pengontrolan yang akan dilakukan terhadap sumber daya. Yang ketiga itu memberikan punishment terhadap kesalahan yang terjadi. Dan di sini juga ada jaringan. Jaringan di sini adalah lebih membahas kepada sistem terdistribusi. Jadi pada sistem terdistribusi ini sekumpulan prosesor yang tidak terbagi, maksudnya di sini yang tidak berbagi memori atau clock, dan tiap prosesor tersebut mempunyai memori tersendiri. Jadi masing-masing prosesor tersebut terhubung melalui jaringan komunikasi. Jadi di sini sistem terdistribusi itu menyediakan akses pengguna ke bermacam sumber daya sistem. Jadi dari akses tersebut dapat menyebabkan meningkatnya proses komputasi, meningkatnya ketersediaan data, dan meningkatnya kehandalan dari prosesor-prosesor yang saling terhubung tersebut. Kemudian command interpreter system. Jadi pada command interpreter system ini, sistem operasi menunggu instruksi dari pengguna. Pengguna di sini disebut seperti command driver.
Jadi program yang membaca instruksi dan mengartikan kontrol statement umumnya disebut sebagai control car interpreter, command line interpreter, dan juga Unix shell. Jadi pada command interpreter sistem ini juga sangat bervariasi dari satu sistem operasi ke sistem operasi yang lain, dan disesuaikan dengan tujuan dan teknologi I/O device yang ada. Contohnya CLI, Windows, Penbase. Jadi itu contoh-contoh dari command interpreter sistem ini. Kemudian layanan sistem operasi. Di layanan sistem operasi yang pertama itu yaitu eksekusi program. Jadi eksekusi program ini yaitu di mana kemampuan sistem untuk meload program ke memori dan menjalankan program. Di masing-masing program tersebut harus dieksekusi terlebih dahulu agar dapat dijalankan. Kemudian operasi I/O. Jadi operasi I/O ini adalah sistem operasi harus menyediakan mekanisme untuk melakukan operasi I/O atas nama pengguna. Selanjutnya itu sistem manipulasi. Jadi sistem manipulasi ini yaitu kemampuan program untuk operasi pada berkas, yaitu seperti membaca, menulis, membuat, dan hapus berkas. Biasanya itu perintah kalau dalam pemrograman itu biasanya disebut CRUD, create, read, update, dan delete. Gitu. Kemudian komunikasi. Jadi komunikasi ini yaitu pertukaran data atau informasi antar dua atau lebih proses yang berada pada satu komputer atau lebih. Jadi untuk komunikasi ini juga dibutuhkan jaringan yang tadi. Jadi agar bisa terhubung dari suatu device ke device dibutuhkan jaringan untuk saling berkomunikasi. Kemudian itu deteksi error, yaitu menjaga kestabilan dari sistem dengan mendeteksi error pada perangkat keras maupun perangkat operasi. Di sini juga bisa untuk mendeteksi error agar sebuah program dapat berjalan secara sempurna. Dan juga dalam efisiensi penggunaan sistem, sistem operasi juga memberikan sebuah pelayanan. Yang pertama itu resource allocator. Jadi resource allocator ini sistem operasi tersebut mengalokasikan sumber daya ke beberapa pengguna atau job yang jalan pada saat yang bersamaan. Jadi jika ada sebuah job atau program yang berjalan secara bersamaan, resource allocator ini yang akan mengatur tersebut untuk diproses apakah secara bersamaan atau secara antrian sesuai dengan prioritas dari program yang akan dijalankan. Kemudian proteksi. Proteksi ini sistem operasi menjamin akses ke sistem sumber daya yang dikendalikan. Di sini user dikontrol aksesnya ke sistem. Kemudian accounting. Jadi pada accounting ini sistem operasi akan merekam kegiatan pengguna dan jatah pemakaian dari sumber daya yang akan digunakan. Di sini juga adanya prinsip keadilan atau kebijaksanaan dalam penggunaan device dari sistem komputernya.
kemudian ini sistem CAL. Jadi sistem CAL ini menyediakan interface antara program, maksudnya di sini program pengguna yang berjalan dan bagian dari sistem operasi. Sistem CAL ini menjadi jembatan antara proses dan sistem operasi. Jadi sistem CAL itu ditulis dalam bahasa tingkat tinggi atau bahasa assembly. Jadi bahasa tingkat tinggi ini dapat mengendalikan sebuah mesin. Jadi contoh dari bahasa tingkat tinggi itu yaitu bahasa C. Bahasa C++ itu juga termasuk dalam bahasa tingkat tinggi karena perkembangan dari bahasa C. Jadi contohnya di sini yaitu seperti Unix yang menyediakan sistem CAL. Maksudnya di sini sistem CAL ini yaitu read, write, itu membaca, menulis dari operasi I/O untuk berkas. Dan juga user program juga harus memberikan data atau parameter ke sistem operasi yang akan dipanggilnya. Jadi di sini jika contohnya tadi seperti Unix, atau jika kita menggunakan perintah untuk nge-read, jadi perintahnya seperti Unix sama dengan read dalam kurung buffer, make size file ID. Seperti itu untuk penulisannya. Untuk lebih lanjutnya mungkin pada mata kuliah yang lain akan dibahas itu. Nah, di sini kita akan bahas tentang istilahnya teori dari sistem informasi tersebut. Kemudian mesin virtual. Jadi mesin virtual ini atau virtual machine merupakan mesin yang mempunyai dasar logika yang menggunakan pendekatan lapisan-lapisan atau layar dari sistem komputer. Jadi penggunaan mesin ini atau virtual machine ini akan membuat sistem komputer dengan tersendirinya dibangun atas lapisan-lapisan tersebut. Dengan urutan lapisannya mulai dari lapisan terendah sampai lapisan teratas. Jadi lapisan tersebut yaitu ada yang pertama itu seperti perangkat keras. Jadi perangkat keras ini semua bagian fisik dari komputer. Seperti monitor, mouse, keyboard, CPU, dan yang lainnya. Kemudian kernel. Kernel ini adalah program untuk mengontrol disk dan sistem file. Baik itu multitasking, load balancing, networking, dan security. Yang ketiga itu sistem program. Di sistem program ini yang membantu untuk user nantinya dalam menggunakan sebuah sistem komputernya. Jadi kernel itu berada pada lapisan kedua. Jadi dari kernel itu akan menggunakan instruksi perangkat keras untuk menciptakan seperangkat sistem CAL yang dapat digunakan oleh komponen-komponen pada level sistem program. Jadi nantinya pada sistem program ini juga dapat menggunakan sistem CAL dan perangkat keras lainnya seolah-olah pada level yang sama. Meskipun sistem program berada di level tertinggi. Namun untuk program aplikasi juga bisa melihat segala sesuatu pada tingkatan di bawahnya seakan-akan mereka adalah bagian dari mesin tersebut. Jadi untuk pendekatan dengan lapisan-lapisan inilah yang kemudian menjadi kesimpulan logis pada konsep virtual machine. Jadi untuk konsep virtual machine ini juga memiliki beberapa lapisan. Jadi
lapisannya tersebut ada yang dari yang rendah, yang kedua sampai yang ke atas gitu, yang di teratas. Juga lapisan tersebut saling berkomunikasi antara satu lapisan dengan lapisan yang lainnya. Kemudian perancangan dari sistem dan implementasi. Jadi perancangan sistem dan implementasi ini target yang harus dicapai untuk user itu sebuah sistem informasi harus nyaman untuk digunakan. Kemudian juga mudah dipelajari dan juga dapat diandalkan dalam keamanan dan kecepatannya. Sedangkan target untuk sistem yaitu sebuah sistem operasi harus gampang dirancang, kemudian juga mudah diimplementasikan dan juga mudah dalam maintenance-nya. Maintenance-nya di sini itu fleksibel dalam menentukan error dan lebih efisien. Kemudian sistem operasi mempunyai mekanisme dan kebijaksanaan. Jadi maksudnya di sini mekanisme tersebut yaitu menjelaskan bagaimana melakukan suatu kebijaksanaan, memutuskan apa yang akan dilakukan. Jadi di sini mekanismenya itu harus bagaimana sistem operasi itu ketika dalam melakukan memproses sebuah program, dia harus memutuskan apakah program tersebut harus diproses atau tidak, dan jika ada program yang secara bersamaan dalam penjadwalan yang sama, itu harus bisa memilih program mana yang harus didahulukan diproses. Jika tidak, nantinya juga akan mengakibatkan error pada sistem operasinya. Maksudnya di sini error pada sistem komputernya gitu. Dan juga dalam pemisahan kebijaksanaan ini dari mekanisme merupakan hal yang sangat penting. Ini mengizinkan untuk fleksibilitas yang tinggi dan bila ada perubahan dari kebijaksanaannya. Dan juga di sini kebijaksanaannya juga akan memutuskan apa yang harus dilakukan nantinya. Jadi implementasi sistem biasanya juga menggunakan bahasa assembly atau bahasa tingkat tinggi. Dan untuk sistem operasi sekarang itu dapat ditulis dengan menggunakan bahasa tingkat tinggi juga. Kode yang ditulis dalam bahasa tingkat tinggi juga dapat dibuat dengan lebih cepat, lebih ringkas, dan lebih mudah dimengerti dan didebug. Kemudian untuk sistem operasinya lebih mudah dipindahkan ke perangkat keras yang lain bila ditulis dengan bahasa tingkat tinggi. Jadi maksudnya di sini untuk sistem operasinya itu lebih user friendly, itu mudah digunakan oleh user dalam penggunaannya atau dalam mungkin memindahkan dari perangkat satu ke perangkat yang lainnya. Kemudian di sini sistem generation. Nah, jadi maksudnya di sistem generation ini adalah sebuah sistem operasi itu dirancang untuk dapat dijalankan di berbagai jenis mesin, yang mana setiap sistemnya harus dikonfigurasi untuk setiap komputer. Jadi sistem operasi itu dapat digunakan pada masing-masing perangkat yang berbeda. Juga untuk program sysgen atau sistem generation ini mendapatkan informasi mengenai konfigurasi khusus dari sistem perangkat keras. Jadi konfigurasi khususnya itu seperti booting. Di sini booting ini yaitu untuk memulai komputer dengan meload kernelnya. Jadi proses booting ini biasanya
terjadi pada saat pertama kali kita menyelipkan sebuah komputer, laptop, dan juga HP, juga lama dihidupkan, dia akan melakukan booting. Jadi semua program-program yang ada pada sistem tersebut akan di-load oleh kernel. Kemudian itu bootstrap program. Jadi bootstrap program ini adalah kode yang disimpan di kode ROM. ROM ini adalah read only memory yang dapat menempatkan kernel, kemudian memasukkannya ke dalam memori dan memulainya untuk dieksekusi. Mungkin untuk pembahasan kita tentang struktur dari sistem operasinya mungkin sekian dari penjelasan saya. Mungkin dari saudara ada yang ingin ditanyakan terkait penjelasan saya? Mana? Sudah paham semua? Bagaimana struktur-struktur yang ada pada sistem operasi tersebut? Dan nantinya juga ada juga beberapa lagi dari struktur sistem operasi tersebut.